Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah minggu pagi yang disiarkan secara online. Sebelum kita bersama-sama pada saat ini merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat cuplikan sebuah film yang akan kita tonton bersama-sama saat ini. Mari kita bersama-sama menontonnya. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
kita menonton kisah bangsa Israel menyeberang laut Teberau, kita dapat melihat betapa besar dan dahsyatnya Tuhan ketika sudah bertindak. Ia mampu membuat segala hal yang bagi manusia itu mustahil menjadi tidak mustahil, nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Memang sebelumnya Tuhan sendirilah yang menyuruh bangsa Israel melalui Musa putar balik untuk kemudian berkemah di dekat laut, dan Tuhan sendirilah yang mengeraskan hati Firaun untuk kemudian mengejar orang-orang Israel itu supaya kembali ke Mesir. Di tengah kacaunya suasana itu, banyak orang yang mulai menghujat Musa dengan berkata, "Ngapain kita keluar dari Mesir kalau kemudian kita dikejar-kejar dan mau ditangkap atau mati di sini? Mendingan kemarin-kemarin kita tidak usah keluar dari negeri itu. Kita masih bisa makan dan minum selepas kerja sambil menikmati semilirnya udara. Tidak kayak gini kita dilanda ketakutan." Saudaraku, saat ini pun orang percaya sedang diuji kehidupan imannya. Tidak ada masalah dalam hidup kita ini Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan kadang juga Tuhan sendiri yang merancangnya. Lalu kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Mengapa Dia menghendaki kita mengikutinya, tetapi sesudah itu, sesudah ikut Tuhan, banyak penderitaan terjadi. Ketika kami datang ke dukun atau minta bantuan kuasa lain, gak pernah ada peristiwa-peristiwa yang menyesakkan seperti ini. Jawabnya adalah supaya kita bisa melihat pekerjaan Allah yang agung di saat yang Ia kehendaki terjadi. Namun seringnya manusia tidak sabar menantinya, sehingga manusia pakai caranya sendiri dan akhirnya jatuh dalam kegagalan. Ulangan 14 ayat 13 dan 14, Musa mengingatkan kepada kita, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari firman yang kita baca itu ada beberapa hal yang harus kita kerjakan saat kesesakan, penderitaan, ketidakpastian terjadi. Pertama, jangan takut. Ketakutan membuat orang tidak berakal sehat dan tidak berani mengerjakan apapun karena takut salah dan takut semakin menderita. Kedua, berdirilah tetap, tegarlah dalam menghadapi persoalan dan yakin pasti ada solusi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketiga, lihatlah keselamatan. Di saat yang Tuhan kehendaki keselamatan akan kita lihat. Kita akan melihat Tuhan berperang untuk kita. Jadi kalau difitnah, dibunuh penghasilan kita atau dihambat, jangan dilawan. Diam saja karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Mengapa Tuhan kadang-kadang diam ketika kita minta pertolongan? Karena kita melakukan dengan cara
kita sendiri. Bisa saja Tuhan kemudian berkata, loh kan kamu sudah bertindak sendiri, kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Jadi kalau nanti kamu jatuh, kalau perangnya kamu kalah, ya jangan salahkan aku dong. Artinya bersabarlah dalam kesesakan, karena tidak selamanya itu terjadi. Ada saatnya mesti dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Tuhan sendiri. Ada saatnya kesesakan, fitnah, derita yang membayangi dirimu akan sirna selamanya. Siapa yang menyingkirkan? Tuhan sendiri. Sekarang ini pandemi sedang menjarah kehidupan kita. Namun sabar, saatnya nanti tiba dan pandemi itu bertekuk lutut kalah. Lah, itu yang OTG sekarang dibiarin. Gimana kalau ketularan? Banyaklah diam di rumah. Lakukanlah kegiatan keluar seperlunya saja dan patuhi anjuran. Selanjutnya, Tuhan yang akan bereskan pada saatnya yang patuh selamat, namun yang tidak waspada dan tidak sabar akan menerima bencana. Hiduplah dekat dengan Tuhan dan jangan sekalipun melepaskannya, dan lihatlah keselamatan. Kerjakan dan syukuri pekerjaan hari ini dan bersukacitalah sambil menanti pertolongan datang. Tuhan memberkati. Amin.